Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke part 2. Tadi di part 1 tadi ya belum selesai visi-visinya. Sekarang kita lanjuti dengan part 2. Kita ketahui bersama netizen, Bangka Belitung sudah termasuk provinsi kepulauan. Ya. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya menyampaikan nggak salah ya. Ini udah 8 provinsi kepulauan yang terbentuk di Indonesia. Nah, yang saya pertanyakan ya, sebenarnya itu undang-undang kepulauan itu mesti ada dong. Sebelum jadi undang-undang itu ada rencana RUU ya. Nah, saya mendapat informasi Bapak Amin ini, Bapak Muhammad Amin dari tahun 2016 mengakomodir, maksudnya telah mengusulkan rencana RUU ya, rancangan undang-undang provinsi kepulauan. Tapi hingga saat ini belum ada atau belum ada tindak lanjut atau juga belum ada ketok palunya, rancangan undang-undangnya seperti apa gitu ya. Ini tidak diplor loh ke masyarakat provinsi kepulauan karena kita ada 8 ya. Iya. Nah jadi Pak Amin ya, bagaimana menurut Pak Amin ya, apakah bisa nantinya Pak Amin akan menggedor rancangan undang-undang tersebut hingga provinsi kepulauan Bangka Belitung, namanya kepulauan, banyak lautnya. Jadi dengan adanya undang-undang provinsi kepulauan, otomatis ya kemakmuran masyarakatnya ini akan terolah dengan semakmur-makmurnya. Benar nggak kira-kira Bu? Menurut Ibu bagaimana definisi Ibu? Definisi definisi maksudnya Bu. Coba Bu. Saya sebenarnya Pak agak bingung ya, tinggal di kepulauan, tapi memang kayaknya peraturan untuk bagaimana kita mengambil ikan kita atau undang-undang tentang kelautan itu, kalau saya kan ibu-ibu biasa ya Pak ya, saya nggak ngerti undang-undang. Peraturannya itu bagaimana dan seperti apa tidak pernah terrealisasi kepada masyarakat. Makanya saya mau bertanya kira-kira bagaimana sih Pak ininya untuk kelautan kita ini nanti dibawa mau kemana gitu. Itu aja. Oh gitu aja ya maksudnya. Karena saya nggak terlalu paham tentang kelautan. Iya. Kepulauan itu ya. Iya. Sebenarnya namanya kepulauan itu sebenarnya dihitungnya darat dan laut harus dihitung. Oh gitu Itu Pak. harus dihitung sebenarnya. Kalau hanya hitung darat berarti daunya ini kan ada dana anggaran umum, dana anggaran khusus. Biasanya kalau dalam provinsi kepulauan mestinya kalau diukur dong. Iya kan? Karena waktu itu ada penghuni yang nelayan itu cari ikan gitu. Oke, Pak Amin gimana ini? Pak Amin ini kan udah termasuk daripada visi misi Pak Amin untuk memperjuangkan RUU Provinsi Kepulauan nanti bersama dengan 8 provinsi yang ada di Indonesia. Ya, 7 ya. Ya, betul. Apa namanya ya, tugas utama kalau kita di DPRD kabupaten maupun provinsi itu membuat perda. Ya, itu ada 3 fungsinya, itu membuat perda, pengawasan, anggaran. Iya. Nah kalau di pusat tentunya DPR RI membuat undang-undang. Iya, jadi Ya, DPR yang buat undang-undang ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Iya. Tapi setahu saya nih ya, dalam kurun waktu 5 tahun ini udah ada belum yang dicetus ketuk palu sama DPR RI kita? Kira-kira menurut Ibu, coba kita ada bisa. Iya, Betul ya? kayaknya belum ada ya. Ya, undang-undangnya ketuk palunya undang apa dibuat? Iya. Ya. Ada nggak kira-kira? Saya kurang tahu juga kan kita cari. Iya, saya Nanti Bu, kurang Ibu tahu. cari aja di Google dah. Jadi kita salah Iya, nyapa. takutnya salah kan dia. Iya, nanti kita cari di Google bareng ya. Mbak Google gitu. Nah, jadi Pak Min. Terus Ya, dengan adanya undang-undang, ya saya masih ingat ya. Iya. 2006, waktu itu gubernurnya Eko Merali. Iya, almarhum ya. Almarhum ya. Menurut saya jasa beliau luar biasa sekali bagi Bangka Belitung. Iya. Kenapa? Karena di masa beliau dicetuskan bersama dengan waktu itu 7, belum 8 Pak. Oh, 7 ya berarti ya. Pak Amin itu masuk ke 7 ya? Iya, waktu itu masih dalam apa namanya perjuangannya itu ada 7, tapi hari ini sudah 8. Itu Bangka Belitung
Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah di masa beliau bersama dengan gubernur lainnya itu merumuskan bagaimana Provinsi Bangka Belitung dengan provinsi bercirikan laut itu mendesak pemerintah pusat untuk membuat aturan atau undang-undang soal provinsi kepulauan, 7 provinsi kepulauan, dan hari ini sudah 8 provinsi kepulauan. Saya waktu itu, seingat saya sekretaris KNPI Provinsi Bangka Belitung. Nah waktu itu ketuanya Pindi Harun. Saya ikut di Batam waktu itu. Jadi kami bersama seluruh KNPI 7 provinsi itu mendesak juga kepada pemerintah pusat untuk membuat atau Bangka Belitung ini harus menjadi daerah yang khusus lah ya, perlakuan yang khusus, undang-undang kepulauan itu. Nah, seingat saya sampai hari ini sudah 17 tahun itu belum disahkan. Belum. Nah, saya karena ini menurut saya penting. Dan karena saya juga ikut dalamnya, berjuang sama teman-teman yang lain, dengan provinsi-provinsi lainnya, saya mengajak pada seluruh komponen Bangka Belitung, mahasiswa, masyarakat, DPR, gubernur, terus mendesak ini ke pusat bersama dengan provinsi lainnya agar rancangan undang-undang yang sudah diusulkan dari DPD RI ke DPR RI itu bisa disahkan. Nah, apa dampaknya? Karena begini, kalau sudah menjadi undang-undang, perlakuannya khusus karena kita tadi dari singgung tadi menghitung dana alokasi umum gitu ya. Penting sekali kalau dana alokasi umumnya besar. Kalau misalnya kita bandingkan tadi, kalau dihitung dengan luas daratan saja, Bangka Belitung luasnya berapa sih? Kalau bandingkan dengan Jawa misalnya. Atau sebaliknya, kalau Bangka Belitung penduduknya cuma sekian juta, 1 juta lebih, di Jawa berapa juta? Atau nilai dana alokasi umum dihitung dari jumlah penduduk dengan luas daerah, kecil sekali dong dapat daun kita. Nah, kenapa ini harus diperjuangkan? Supaya anggaran pusat, karena kita ada khasnya itu bercirikan pulau. Nah, kalau bercirikan pulau ini tentunya dari indeks kemahalan harga itu berbeda sekali. Selisihnya jauh sekali dari yang di daratan, bercirikan daratan. Karena kita ada cost lagi, kalau ada barang yang juga kan harus ada cost operasional gitu ya. Tentu harga tentu berbeda. Ya pasti ya, banyak nyebrangnya ya. Nyebrang, angkutnya, operasionalnya, makanya barang-barang ini otomatis ya nilai jualnya tinggi. Ya kasihan juga sih kalau emang para pelaku UMKM beli bahan bakunya itu mahal. Dia mau jual berapa? Mau jual murah, porsi kecil gak laku. Apalagi bersaing sama pulau-pulau lainnya Pak. Katakanlah Pulau Sumatera, Pulau Jawa gitu. Sekarang kayak maaf ya Pak, kami dari UMKM juga sering digenjot digitalisasi biar bisa berdaya saing kan ya. Sedangkan yang kita buat itu barangnya semua mahal Pak. Jadi kita gimana mau berdaya saing dengan harga yang bersaing gitu. Sedang kita beli barangnya aja udah mahal modalnya. Terus udah gitu kita transportasinya kita kirim untuk keluar daerah, untuk kirim dari kita itu keluar juga kan mahal kayak gitu. Jadi kayaknya untuk berbicara UKM kita go kemana-mana itu agak terlalu dini ya Pak ya. Tapi ini loh ya, bagi saya simple. Fokusnya pada dermaga, jembatan dan infrastruktur. Itu aja kuncinya. Dermaga jembatan penyeberangan otomatis ini kan bisa mengurangi kos penyeberangan. Pertama mengurangi kos penyeberangan, kedua harga di sini katakanlah biaya mereka agak rendah kemudian waktu tempuh. Nah, ini